Cerita film kali ini akan berfokus pada seorang pemuda bernama Simon Kaufman. Di usianya yang menginjak 20 tahun, Simon belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun dia sedang merintis sebuah bisnis lukisan bersama pacarnya yang bernama Fabian. Simon hampir tidak pernah pulang ke rumahnya karena sibuk mengurus bisnis pertamanya tersebut. Mereka berencana membuat sebuah galeri untuk lukisan-lukisannya dan di tempat itulah Simon bersama pacarnya nanti akan menjualnya. Ich habe etwas ganz anderes abgemacht. Die Fortsetzung von Tierserie. Pada suatu hari, Simon akhirnya mengajak Fabian, sang pacar, pulang ke rumahnya. Di sana semua keluarga menyambut keduanya dengan begitu hangat yang kebetulan hari itu sedang merayakan hari Sabat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Hingga, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Dalam perayaan itu, seorang wanita dengan penampilan sangat mencolok kemudian menarik perhatian Simon. Dialah Sonja, sekretaris ayahnya yang baru. Kemudian di sela-sela waktu itu, ibunya menyempatkan berbicara dengan Simon. Dia tampaknya menunjukkan sikap yang kurang begitu suka dengan Fabian, pacar anaknya. Sebab Fabian suka nyebat dan minum alkohol, padahal itu tidak baik buat kesehatannya di usia masih muda. Namun Simon berkata mungkin itu cuma kesan pertama ibunya saja, karena baru bertemu dengan Fabian. Ja, aber so einen ersten Eindruck. Das kann ich noch gar nicht sagen. Ja, es ist eine Liebe. Selain merayakan hari Sabat, hari itu ternyata juga merupakan hari ulang tahun ayahnya. Semua orang di sana tentu turut bahagia merayakannya, terutama Sonja, sekretaris ayahnya. Karena sedikit cemburu, sang ibu pun memutuskan pergi ke dapur dan tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara piring jatuh. Ibunya Simon ternyata baru saja terpleset dan menyebabkan kepalanya sedikit berdarah. Untungnya kejadian itu tak membuat sang ibu kenapa-napa. Simon kemudian memperlihatkan contoh lukisannya yang akan dicetak pada pacarnya. Namun Fabian sepertinya tidak menyukai gambar-gambar yang dihasilkan oleh Simon. Sebab menurutnya lukisan Simon itu-itu aja, cuma tentang hewan, gak ada yang lain. Simon pun menerima saran dari pacarnya, dan tak lama berselang, ibunya tiba-tiba saja datang ingin berbicara empat mata dengan Simon. Di sana sang ibu bilang bahwa dia dan ayahnya meminta Simon agar mau menyelesaikan pekerjaan ayahnya yang tentunya dia akan digaji untuk pekerjaan tersebut dan bisa membantu pemasukan buatnya. Awalnya Simon menolak sebab itu akan mengganggu bisnis galeri lukisannya bersama Fabian yang rencananya akan mereka buka dalam waktu beberapa minggu lagi. Simon rupanya saat ini hanya ingin fokus ke galerinya saja dulu dan gak mau melakukan pekerjaan lain. Namun tak disangka ibunya mengatakan hal yang mengejutkan. Ibunya bilang kalau suaminya ternyata sedang menjalin hubungan dengan Sonja dan hal tersebut bukan lagi sebuah rahasia. Oleh karena itulah ibunya meminta Simon melakukan pekerjaan ayahnya karena ibunya ingin mengajak ayahnya liburan agar hubungan mereka tetap terjaga. Ibunya juga bilang jika itu gagal dilakukan, kemungkinan besar Sonja akan berhasil merebut suaminya. Mendengar ucapan serta raut wajah ibunya yang sangat sedih, Simon pun merasa nggak tega dan akhirnya menyetujui permintaan ibunya. Keesokan harinya, Simon pun mulai menemui ayahnya untuk mendengarkan apa saja yang harus dia kerjakan. Di sana ayahnya menjelaskan kalau kerjaan Simon cuma menulis ulang semua rekaman percakapan ayahnya yang ada di kaset maupun di video wawancaranya. Dalam mengerjakan tugasnya, Simon akan dibantu Sonja, sekretaris ayahnya, dan Sonja juga yang akan mengoreksi hasil pekerjaan Simon nantinya. Wichtig, dass du die Texte jetzt abschreibst. Äußerst dick. Setelah memberi penjelasan panjang lebar, ayah dan ibunya kemudian siap berangkat liburan. Di sana ibunya lantas memperingatkan Simon agar selalu jaga jarak dengan Sonja untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Sie nicht in unserer Wohnung haben. Du, gell, pass ein bisschen auf das. Simon pun mulai mengerjakan tugas dari ayahnya. Namun keberadaan Sonja di rumah sekaligus jadi tempat praktek ayahnya itu sesekali mengganggu pikirannya. Dia pun kemudian mulai mencari tahu tentang Sonja dan bagaimana bisa ayahnya kenal dengan wanita tersebut.
Setelah memeriksa berkas Sonja dan mendapat penjelasan dari salah satu karyawan ayahnya, Simon akhirnya tahu bahwa Sonja ternyata dulunya adalah salah satu pasien ayahnya. Dikarenakan Sonja begitu montok dan menggoda saat itu, akhirnya ayahnya Simon pun kepincut dan sering disajikan apem lembutnya Sonja. Sejak saat itulah Sonja menjadi wanita simpanan berkedok sekretaris ayahnya Simon. Mendengar itu, Simon pun jadi sangat kesal, sehingga dia pun berniat membuat Sonja nggak nyaman di sana. Dia kemudian bilang pada Sonja kalau ayahnya pergi liburan untuk ketemuan dengan mantannya. Hal itu tentunya sengaja dilakukan Simon agar Sonja kesal dan menjauhi ayahnya. Sikap dingin dan acuh dari Simon tampaknya mulai membuat Sonja mulai nggak nyaman di sana. Sementara Simon sendiri terlihat semakin kesal, terlebih pekerjaannya mesti harus direvisi lagi oleh Sonja. Dia pun kemudian menemui Sonja ke ruangannya untuk memberikan flash disk yang isinya semua tugasnya untuk dikoreksi oleh Sonja. Namun di sana Simon melihat Sonja seperti sedang tertekan dengan keadaannya. Ditambah lagi Sonja saat itu berpikir mengapa dirinya mesti diberi pekerjaan tambahan untuk mengkoreksi pekerjaan yang dibuat oleh Simon. Keadaan itu pun sampai membuat Sonja menangis. Simon orang yang gak tegaan melihat wanita menangis lantas memberikannya tisu. Sonja pun saat itu berbalik badan dan langsung memberikan kecupan buat Simon. Menyadari itu, Simon tentu saja terkejut dan terus kebawa pikiran tentang kejadian barusan. Keesokan harinya ayahnya mengirimkan bunga mawar buat Sonja. Namun Simon yang menerima bukannya memberikan kepada Sonja, justru membuang bunga mawar tersebut. Kekesalan Simon tidak sampai di situ. Suatu hari dia secara nggak sengaja melihat pacarnya sedang nongkrong bareng seorang laki-laki bernama Max. Fabian bilang Max adalah seorang seniman yang cukup berprestasi dan keberadaan mereka di sana cuma sekedar ngobrol biasa saja. Namun Simon gak percaya dan justru mencurigai kalau pacarnya jangan-jangan pernah belah duren bareng Max. Kecurigaan Simon pun semakin kuat setelah beberapa waktu di galeri dia kembali melihat Fabian bersama Max sedang mengatur lukisan. Hal yang membuat Simon bahkan jadi tambah kesal, yaitu Fabian dengan mudahnya menggantikan dirinya dengan Max sebagai seniman partner bisnisnya. Ich finde es einfach krass, wie schnell du jemand gefunden hast. Simon, du weißt ganz genau Entwickle mich nicht. und eine Haltung hast. Ja, genau. Mendengar semua itu langsung membuat Simon kesal bercampur emosi. Dia pun kemudian memutuskan pulang dan menemui Sonja di ruangannya. Namun di sana Simon lagi-lagi justru melihat Sonja sedang sedih karena harus menjalani hidup sebagai wanita simpanan terus-menerus. Di sana Simon pun langsung mendekati dan mencoba menenangkannya. Melihat respon Simon padanya, Sonja kembali berulah seperti yang dia lakukan kemarin. Sampai pada akhirnya, Simon pun terperangkap dan diajak main kuda lumping di ruangan bawah sama Sonja. Setelah dikasih mencicipi apemnya Sonja, tampak wajah Simon berseri-seri sambil mengendarai sepedanya. Bahkan sejak adanya pertemuan dua daging itu, Sonja sesekali mengajak Simon main ke rumahnya. Yang tentunya muara dari aktivitas mereka malam itu adalah bermain kuda lumping lagi. Meskipun Simon kini sangat mudah buat mencicipi apem sekretaris ayahnya, namun satu hal selalu mengganggu pikirannya, yaitu perasaannya pada Fabian yang gak bisa ia pungkiri. Simon pun memutuskan sesekali menemui Fabian di kafe langganan mereka. Sebagai pemuda yang polos, di sana Simon pun mengaku dan berkata jujur pada Fabian kalau dia telah bercocok tanam sama sekretaris ayahnya sendiri. Ich habe mit der Sonne geschlafen. Seketika itu, Fabian pun tentu saja langsung marah dan kecewa pada Simon, kemudian memilih meninggalkannya. Namun Simon ternyata nggak begitu peduli lagi dengan Fabian, karena dia merasa telah membalas perbuatan Fabian yang dia curigai telah main serong dengan Max. Dia pun kemudian memutuskan pergi ke rumah Sonja lagi, yang tentunya untuk meminta jatah apem malam itu dari sekretaris ayahnya tersebut. Keesokan paginya saat terbangun, Simon tidak menemukan Sonja di rumah itu. Tapi di sana Sonja telah meninggalkan sebuah pesan yang memberitahukan Simon kalau dia pergi sebentar untuk membeli makanan.
Tak lama berselang, tiba-tiba Simon dikejutkan dengan kehadiran ayahnya di sana. Sebaliknya, ayahnya justru tidak kaget melihat Simon ada di sana. Karena kedatangannya cuma ingin bertemu dengan Sonja buat mengambil salah satu bukunya. Simon yang bingung tentunya bertanya bagaimana ayahnya bisa tahu rumahnya Sonja. Dan di sini barulah ayahnya mengungkap ternyata rumah tersebut adalah milik ayahnya Simon yang dia beli dan ditempati oleh Sonja. Kedatangan Sonja saat itu juga akhirnya mulai membuka sebuah rahasia yang belum diketahui oleh Simon. Yang mana Sonja ternyata bukan sekedar sekretaris atau selingkuhan ayahnya. Melainkan lebih dari itu karena faktanya Sonja adalah istri simpanan ayahnya Simon. Terungkap di sini juga Sonja ternyata cuma memanfaatkan Simon dalam adegan bermain apem beberapa hari ini. Karena Sonja ingin sekali memiliki anak mengingat ayahnya Simon nggak bisa memberinya. Semua drama tersebut ternyata juga sudah diketahui oleh orang tua Simon. Itulah alasan mengapa ibunya memperingatkan Simon agar menjaga jarak dengan Sonja kala itu. Simon pun dibuat benar-benar kacau dengan semua kebohongan yang diciptakan oleh Sonja. Terlebih kini dirinya juga harus bertengkar dengan Fabian karena faktanya semua pikiran busuknya yang mencurigai pacarnya sendiri telah bermain serong dengan lelaki lain adalah salah besar. Dengan begitu, Fabian sendiri nggak bisa menerima Simon lagi di hatinya, sehingga dia memutuskan menyudahi hubungannya dengan Simon. Singkat waktu setelah berbulan-bulan resmi putus dengan Fabian, rupanya Simon sekarang melanjutkan kuliahnya mengambil jurusan kedokteran. Dia telah meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan seni lukis dan memutuskan memulai karir seperti ayahnya, yang kini telah berhasil secara resmi merilis buku perdananya. Dalam acara tersebut tampak juga Sonja telah hamil besar dan secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar Kaufman. Sementara ibunya Simon sendiri hanya bisa ikhlas menerima semua takdirnya dan akan hidup bersama madunya yang telah mengandung bayi dari putranya sendiri. Di bagian akhir cerita, waktu berlalu begitu cepat, terlihat Sonja juga sudah melahirkan anaknya. Semua keluarga berkumpul untuk merayakan kebahagiaan itu. Terlebih Simon yang saat itu nggak bisa berkata apa-apa lagi, cuma bisa memandangi bayi yang dia gendong, yang merupakan hasil cocok tanamnya dengan Sonja yang kini jadi ibu tirinya. Dan akhir kata, semua keluarga pun berkumpul untuk berfoto bersama sekaligus menutup cerita film yang sangat membagongkan ini, guys.